Hello Singapura, saya Pak Bone, isteri saya Veronica Sakna yang telah membuat manik-manik ini. Jadi saya terima kasih semua orang seluruh dunia telah mengangkat nama-nama saya yang dari suku laut. Jadi harapan saya ke depan nama-nama ini akan terangkat seluruh dunia. Terima kasih. Zaman seumur saya 11 tahun saya sudah masuk ke Singapura. Dengan catatan dulu saya pakai bot pancung itu dengan orang Bugis mesin gantung duluan. Jadi saya pertama kali saya masuk di Roco. Umur saya 11 tahun masuk di Roco. Lalu kebelakangan itu saya masuk lagi Pasir Panjang, itu umur saya mungkin sudah jenjang 20 tahun. Bukan Pasir Panjang, Jurong. Jurong itu saya udah masuk umur hampir 20 tahun. Lalu kebelakangan saya masuk lagi, itu umur saya sudah 20 lebih masuk Pasir Panjang. Itu. Jadi pada waktu itu yang saya bawa inilah krep, tripang, siput lola. Yang saya bawa ada juga getah keping, getah yang orang Nore itu. Getah keping itu, ojol yang orang Nore yang tak terpakai itu kan digumpal tuh. Itu saya bawa, tapi itu saya tidak pakai beli benda. Saya pakai tukar-tukar barang-barang yang dari Singapura. Kayak beras, semacam baju bekas. Pada tahun 75. Yang paling saya puas tengoklah kayak di Roco, di Changi, di Katong, di Pasiris. Itu. Di sebelah sana dekat Tanjung Ru lagi kita nak masuk ke Tanah Merah. Kalau saya musim angin utara jam 7 pagi, jam 8 sudah di Singapura. Nah, setelah saya masuk di Singapura memang orang paling suka orang Indo. Ada yang buka kedai nasi, ada yang buka prata, ada yang buka rojak gitu. Jadi kalau pengalaman saya dulu, saya paling suka makan dengan mama. Karena saya hobinya prata. Memang kalau orang suku laut ini, memang kalau dulu itu memang orang suku laut ini terina. Terinanya katanya orang jahat, suka merampok orang, kotor, suka makan minum. Soalnya di perahu itu kan modelnya kan kita juga rumahnya di situ, masaknya di situ, makannya juga di situ. Jadi dianggap orang-orang kotor. Tapi setelah kemudian kita bisa mendarat, tahu-tahu bukan orang jahat juga orang suku laut. Yang dinama orang suku laut itu jahat dulu bukan orang suku laut. Kalau dulu masih tinggal di perahu, tidak punya pendidikan. Kalau orang tua-tua kayak kami tak punya semua, tak punya pendidikan. Tapi setelah sudah mendarat, ada pendidikan sedikit, anak-anak sudah mulai sekolah. Jadi sekarang itu anak-anak yang baru memang pandai itu tidak seberapa, tapi kalau tulis baca sudah oke. Jadi harapan kami orang tua, kadang-kadang mau juga anak itu maju, tapi kadang-kadang orang tua itu mau anak-anak juga yang lalai separuh bagian. Bukan kelalaian, kadang-kadang banyak orang yang salah anggap orang tua kelalaian orang tua. Tapi anak-anak ini gara-gara itu ikan. Gara ikan. Ikut mancing, nanti sudah punya uang sendiri, masuk saku sendiri. Jadi dia sudah tak mau sekolah lagi, dipaksa sudah tak mau lagi. Itulah masalahnya. Tak bisa lupakan macam cerita tentang nelayan misalnya inilah. Macam cuaca-cuaca gini kita harus kita orang nelayan itu kalau namanya orang suku laut tuh pasti. Walaupun tidak banyak sedikit dia ada. Misalnya kita sudah jauh ke tengah, kita tak punya alat, sudah kabur, nampak. Itulah baru kita pergunakan sekali-sekali, bukan terus-terusan. Untuk menyelamat diri kita sendiri. Misalnya kita kalau sudah ke tengah, kita sudah tak tahu arah lagi. Tapi kan kalau sekarang GPS, apa kan pakai. Kita walaupun gelap gimana, kita bisa pulang.
Tapi kalau yang dulu-dulu itu kan tidak bisa pulang, nah itu tidak bisa dihilang. Harapan saya pingin anak-anak tuh pingin maju tuh aja. Ada yang belajar bahasa Inggris. Pokoknya apa aja lah yang di orang bisa belajar itu. Pingin sukses, Jadi kebanggaan orang tua. jadi kayak kebanggaan mana. orang tua gitu. Tidak gampang putus asa dan rajin. Supaya mereka itu juga macam mana ya, supaya mereka itu ya lebih giat, lebih maju. Jangan sampai mereka itu putus asa juga. Awal mula memanglah kalau jaring itu kayak ini lihat rasa kan. Kalau pasang manik-manik itu dari apa itu dari otak pikiran lah bagaimana gitu mau pasang maniknya gitu kan. Ini dari saya sendiri lah idenya manik-manik. Bisa buat ini. Ibu pertama kan disuruh kori ngetes kan suruh buat. Jadi ibu coba-coba kan kirim ke Singapura. Waktu kemarin dibawa dia ke sana kan berapa biji itu kirim lagi suruh buat lagi tes kan pengetesan tiga kali lah. Dan itu yang terakhir tak dikembalikan. Ya ada yakin tapi ragu-ragu juga. Masih masih ada ragu ya. Iya. Karena kita kan tak sekolah bidang ini kan, jadi merasa ragu. Nah, Taruhlah mamak tidak meninggal, tapi kalau mamak sudah mata tak nampak, kalian kan bodoh semua. Semua lah saya suruh menantu saya dari kemarin tuh, menantu saya, anak saya kasih ide gitu. Orang-orang di sini pun saya kasih ide sampai ke ujung sana. Belajar lah saya bilang, nanti kan jadi pandai. Bukan dapat duit saya juga kalian, saya bilang kan. Tak pandai katanya orang bilang, ya udah, tak mau belajar saya bilang gitu. Kalau belajar kan bisa. Jadi mau pengen ikut gitu. Jadi kalau melihat Maklong tuh bisa sukses dan kita juga tidak bisa, pasti kita bisa. Biarpun Maklong nggak tahu bahasa Inggris, tapi Maklong tetap terus mencoba belajar dan terus belajar. Jadi ibu ini dia mulai kemarin semenjak di waktu gadis. Karena diikut nenek dia kan pandai menyulam. Nah itu ibu. Jadi setelah ada ini pengalaman saya bagi dengan dia, rupanya dia ternyata dibuat manik-manik. Jadi kalau menurut saya suatu kebanggaan saya. Karena saya kepercayaan Kristen, saya selalu mengucap puji Tuhan. Tuhan memberkati saya selalu. Macam itu kunang-kunang di dalam bakau itu. Lampu dia nyala. Kadang-kadang ibu tertanya, apa benar nyala? Kita lagi kilat-kilat. Terus sampai tuntas gitu kan. Kerja terus sampai tuntas, jangan tak tuntas. Nanti dibilang tak siap. Kalau untuk rezeki kita, kata orang tua, dia bilang nggak masuk. Dia bilang kalau kerjanya tak tuntas.